lanjut nih, masih bersama Hengki Mongkar dan Mbak Weni. Weni senior 62 juga ya? Ya, 62 6287, 62 88 nggak kelar 88. tapi tapi it's okay Mbak. Jadi kemarin kita udah ketemu ya, 62 di Gocap banyak anak-anak SMP 62. Nah, kegiatan yang kemarin tuh Mbak, yang Mbak Weni di Gocap kan ada icip-icip tuh kue tuh. Nah itu tuh bisa diceritain tuh Mbak, siapa sih yang buat? Enak banget, gue dapetnya dikit tapi karena itu tester. Rebutan soalnya. Rebutan. Oke, makasih Om Hengki sudah mengundang saya. Jadi saya ini termasuk yang dari kecil itu hobi bikin kue. Jadi dari kecil dari mulai SD lah, dari SD ya? SMP saya memang hobi bikin kue. Jadi kalau ada resep-resep di majalah itu saya coba sendiri, gagal bikin lagi sampai mama saya juga ikut pusing karena emang mama saya juga hobi bikin kue tapi saya yang menghabisin adonannya. Dan saya tuh orangnya nggak pantang menyerah buat jadi berhasil tuh kue tuh gimana caranya biar jadi gitu. Dan tapi saya alhamdulillah nggak pernah ikut kursus. Nah hobi otodidak aja. Jadi hobi saya ini waktu SMA pun ada teman yang menikah minta dibikinin puding untuk acara pernikahannya dia. Jadi SMA pun saya udah nyari duit sendiri ya buat dari hobi nih gitu kan. Tapi terus akhirnya saya lanjut kerja gitu. Jadi pernah kerja di mana Mbak? Saya dulu kerja di tempat taksi pernah, terus di asuransi pernah. Jadi saya perdalam tuh di bahasa Inggris sama sekretaris aja gitu. Dulu kuliah di mana Mbak? Di LIA sama di Santa Lucia aja saya. Jadi kesekretarisan sama bahasa Inggris. Harus itu ya? Iya, terus jadi saya kerja di properti yang terakhir, properti di Bintaro. Saya sempat jadi marketing juga gitu. Pokoknya itu pengalaman selama masih single ya gitu kan. Nah setelah itu setelah menikah kebetulan saya nih ada hobi yang memang saya hobinya bikin kue gitu. Dari kecil itu ya. Nah terus saya coba-cobalah saya bikin kue-kue terus saya titip-titip ke tukang sayur pertama-tama terus alhamdulillah laku. Titip ke warung-warung alhamdulillah laku. Nah terus ada permintaan bikin dong kue lebaran. Kebetulan mama saya juga memang senang bikin kue, saya minta resep tapi saya rubah sendiri semua resepnya. Jadi saya bikin resep sendiri, racik sendiri, alhamdulillah bisa diterima sama teman-teman gitu. Sampai sekarang saya udah hampir 12 tahun lebih ya untuk bikin kue kering lebaran dan best sellernya itu yang nastar. Itu best sellernya. Nastar itu udah paling top-topnya itu kalau udah lebaran itu paling banyak. Tokonya di mana, Mbak? Dulu saya pernah punya toko kios di Cibubur tapi nggak lama gitu karena anak saya sakit akhirnya saya tutup. Nah terus akhirnya terima online aja di rumah. Lewat medsos, terima orderan gitu aja. Boleh sebutin aja Mbak? Saya namanya Weni Nadira Cake. Awalnya di situ di Facebooknya memang Weni Nadira Cake. Nah kesini saya agak rubah jadi Weni Meal karena bukan cuma cake aja. Saya tuh Zupa, saya juga pernah buka kios juga Zupa ya di Cipinang Muara. Saya pernah Zupa. Jadi kadang-kadang ada panggilan-panggilan di pernikahan. Saya bagian yang gubuk-gubuknya tuh, gubuknya itu saya bagian yang Zupa gitu. Jadi nah terus memang saya tuh orangnya tuh nggak mau cuma stuck sampai di sini. Ada lagi. Saya ngeliat kok sekarang minuman kekinian nih lagi laris ya gitu. Jadi yang minum-minuman kayak yang merek-merek teguh house gitu yang pokoknya yang minuman green tea, cappuccino, yang gitu tuh yang lagi kekinian lah. Iya betul. Itu kan ada kios-kios juga dia ya. Akhirnya saya pun merambah ke situ. Saya bikin sendiri dengan nama Tasty. Iya, jadi saya racik sendiri. Saya sekarang buka kios di Cipinang Jaya deket SMA 53. Ada kiosnya. Ada kiosnya di situ. Jadi saya ada mint, ada itu macam-macam. Jadi ada coklat, green tea, Thai tea, semua itu saya bikin racikan sendiri. Baru satu outlet. Mudah-mudahan berkembang nih. Amin. Nah, itu di situ ada kiosnya di Cipinang Jaya. Ada kiosnya. Jadi di situ juga nyediain ada kopi, ada pokoknya ada Indomie, ada
dimsum kita nyediain Oh, ada semua. juga di situ. Iya, jadi Space gede dong, Mbak. lumayan sih kita buka ada payung tendanya ya di Payung depan. tendanya. Teman-teman juga suka kumpul di situ. Jadi makan Indomie sama bareng-bareng gitu. Jadi alhamdulillah saya itu orangnya nggak cuma stuck di situ. Ini apa nih yang bisa saya kerjain? Saya langsung eksekusi gitu aja saya gitu. Ya, jadi alhamdulillah itu hobi saya. Memang hobi saya di bidang kuliner seperti itu. Selain saya pun senang berorganisasi ya gitu. Ya. Jadi ya memang selama ini memang saya SMA itu di situ berkembangnya saya di organisasi di OSIS. Nah, sejak SMP saya di Pramuka. Pramuka ya? Ya, di Pramuka kalau SMP sampai saya ikut Jamboree Nasional ya waktu itu. Wah. Nah, terus Tali temali jago. Semapur, morse. Nah, pokoknya itu deh. Pelacakan juga. Pelacakan. Pokoknya saya tuh alhamdulillah organisasi ya hobi, kuliner ya hobi gitu. Jadi kan juga kita di UMKM-nya pimpinannya Teh Lilis ini kan juga jadi kan kita kan juga sharing ya gitu kan. Ini jual apa produk kita, ada yang mau jadi reseller gitu kan. Oh, ada ya? Ada. Buka juga. Bisa. Jadi pokoknya berkembangnya kita memang ke arah situ lah. Kita membangkitkan UMKM 50 gitu. Berarti boleh dong ajak-ajak juga yang mau pengen nih anak ucap. Di luar anak ucap boleh gak? Di luar anak ucap kita masih belum Franchise. kalau franchise sih itu masing-masing Boleh ya? tenant ya, maksudnya masing-masing pengusaha boleh gitu. Jadi ada permintaan juga itu dong apa mengadakan training, pelatihan Ya. gitu kan. Ya itu mungkin proker dari UMKM nanti ketuanya deh, dari ketuanya UMKM. Berarti ada yang mau nggak? Mbak, gue mau ini dong invest. Ada dong? Ada. Itu biasanya kalau misalnya lagi kan proyek paling besar itu di bulan Ramadan nih. Kalau yang proyek kue kering ya. Kue kering. Itu banyak. Kadang-kadang teman-teman banyak proyek nggak nih? Gue ikutan dong. Oh. Itu ada permintaan seperti itu ada gitu. Pasti ada saya. Tanam modal boleh dong? Iya, jadi jangan sendirian aja dong, gue bagi-bagi maksudnya. Wah, itu keren itu. Jadi ya saya saya buka, tapi saya nggak bisa slotnya nggak bisa banyak-banyak karena kan semua minta dibagi-bagi nih gitu. Kadang-kadang saya buka slot gitu. Kadang-kadang rebutan, gue maunya segini nggak bisa, semua harus bagi-bagi saya gitu kan. Itu alhamdulillah. Itu kalau proyek emang paling proyek apa namanya yang kue lebaran tuh saya udah punya pelanggan tetap kan jadinya. Terus alhamdulillah juga setiap tahun itu suka ada pelanggan baru dari kantor gitu. Jadi ya alhamdulillah ya. Ini keren banget. Itu bisa ngerambah satu sekolah aja keren tuh. SMA Kocap. Kali ini berapa ribu orang tuanya kita tawarin kan bisa bagi rapat ya, itu keren juga tuh. Yang pasti tester memang kalau kita di kuliner itu pasti harus ada tester ya. Jadi kita nggak bisa lihat penampilan juga bagus tapi rasanya kurang, itu mengecewakan. Itu yang paling kita hindarin di kuliner tuh seperti itu. Nah, rahasianya yang tadi rasa keju ya apa? Yang best seller itu nastar. Oh, nastar. Nastar best sellernya. Kejunya enggak apa? Kastengel. Karena kan kita maaf ya, saya tuh emang agak premium ya kelasnya itu. Jadi Kastengel juga best seller, tapi semua bilang nastar saya ini yang the best karena hampir tidak ada tandingannya itu nastar saya. Baru dimakan udah luntur. Belum dimakan karena jatuh. Jadi kesenggol. Jadi gini, isinya itu katanya yang biasanya kan kalau orang nastar itu kadang-kadang isinya jauh gitu ya. Jauh ya. Ini udah ketemu. Ketemu gitu kan. Ini gigit pertama langsung ketemu lah sama isinya gitu kan. Luar biasa. Usul Mbak, bisa pakai coklat tuh. Ya kan? Inovasi baru lah. Jadi belang-belang, ada yang mau coklat, ada yang mau nastar. Ada lagi mau ini silakan. Coba itu aja ya kegiatan saya. Selain saya emang hobi organisasi, terus saya memang kadang-kadang orang bilang, wah ini nggak ada capeknya ya gitu ya. Kadang-kadang orang ngomongnya gitu ya. Tapi saya tuh kayaknya ngerasa gini, umur itu hanya sebuah angka. Jiwa kita nih kalau merasa kita masih sanggup ngurusin ini itu, merasa muda terus. Jadinya mindset kita tuh nggak merasa aduh tua nggak bisa ngapa-ngapain, itu kita malah tambah nggak bisa apa-apa gitu. Selagi kita masih bisa alhamdulillah sehat,
Iya. kita kerjain, mindset kita langsung rasa, aduh gue masih bisa nih ini, masih bisa itu gitu. Jadinya tetap bisa maju Wes, gitu loh. statement terakhir bagus nih kayaknya. Silakan Mbak Weni. Biar kita yang muda-muda nih, yuk jangan mager. Silakan Mbak Weni. Jadi untuk teman-teman semua, sahabat-sahabat alumni maupun yang bukan alumni 50, kita ini sebagai manusia pasti diberi kelebihan dan maupun kekurangan dari Yang Maha Kuasa. Jadi kelebihan dan kekurangan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Misalnya kita tahu kekurangan diri kita, kita batasi kemampuan kita dari kekurangan itu. Tapi kita tahu kelebihan kita, kita manfaatin kelebihan kita dari kelebihan itu. Karena Allah itu nggak suka orang yang malas gitu, orang yang malas gerak. Allah itu suka orang yang terus berusaha meskipun banyak halang rintangan terus maju. Kita nggak boleh tuh berhenti di tengah jalan, karena di tengah jalan itu kita bakal kepanting kemana-mana. Jadi kita pelan-pelan tetap maju. Oke, wis, statement yang luar biasa. Jangan mager. Oke, bye. Oke.